Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rafsanjani Ahmad dengan NIM 2024-1004. Saya Aisyah Febri Sinta Belhadianti Nurjana dengan NIM 2024-1003. Saya Maram Dani Putri dengan NIM 2024-1005. Oke, baik. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang financial system atau biasa disebut dengan sistem keuangan. Sistem keuangan ini terdiri dari lembaga keuangan yang membantu mengkoordinasikan tindakan antara penabung dan peminjam. Ketika suatu negara itu menyimpan sebagian besar PDB mereka, maka negara tersebut akan semakin banyak memperbanyak sumber daya mereka untuk investasi modal. Modal yang tinggi akan meningkatkan produktivitas dan standar hidup dari suatu negara. Oke, jadi terdapat dua jenis lembaga keuangan, yaitu pasar keuangan dan perantara keuangan. Pasar keuangan itu penabung dapat langsung memasuk dana kepada peminjam. Contohnya adalah pasar saham dan pasar obligasi. Sedangkan perantara keuangan, penabung secara tidak langsung dapat memasuk dana kepada peminjam. Contohnya adalah bank dan reksadana. Tujuan dari lembaga keuangan sendiri adalah untuk mempermudah menyalurkan tabungan ke orang yang ingin meminjam dana tersebut. So, mari kita berbicara tentang perbedaan antara obligasi dan juga saham. Obligasi adalah surat hutang di mana pembeli diwajibkan untuk mengembalikan modal pokok beserta dengan bunganya. Nah, obligasi ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Jika profit, maka pembeli akan mendapatkan bunga. Namun jika pailit, maka pembeli akan dibayar sesuai dengan haknya. Sedangkan saham adalah klaim atas kepemilikan keuntungan dari sebuah perusahaan, di mana semua aset modal adalah kepemilikan. Jika profit, maka pembeli akan untung. Namun jika pailit, maka pembeli tidak akan menerima haknya. Untuk contoh kasus, pada tahun 1907, Amerika Serikat mengalami krisis keuangan akibat dari pasar saham yang ambruk dan masyarakat menjadi panik menarik dana di bank. JP Morgan berhasil mengumpulkan bankir untuk meminjamkan dana darurat untuk mencegah keruntuhan sistem. Pada tahun 2008, 9 kepala besar bank di Amerika Serikat dipaksa untuk menerima uang talangan sebesar 250 miliar US dollar untuk menjaga kestabilan finansial. Sistem keuangan berperan untuk menyalurkan dana antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Dalam pasar saham, investor dapat menyalurkan dana mereka ke perusahaan atau ke pemerintahan, baik secara langsung melalui obligasi atau saham, atau tidak langsung melalui bank. Ketika perusahaan menjual saham, mereka akan mendapatkan modal dan investor mendapatkan kepemilikan dan dividen. Sedangkan obligasi memungkinkan investor untuk meminjamkan uang tanpa kepemilikan dan mereka menerima bunga. Pengalokasian modal seperti obligasi Amerika Serikat yang dibeli oleh Tiongkok dapat membantu membiayai aktivitas pemerintah. Sistem keuangan ini juga dapat membantu ekonomi secara global. Namun ketika gagal dapat menyebabkan krisis dan hilangnya kepercayaan.